Halo sahabat bola.com, kembali lagi bersama Bola Break, tempat di mana kita membicarakan topik hangat isu sepak bola internasional. Nah tentu saja gua nggak sendirian dan partner gua belum berubah dari edisi kedua sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Siapa nama lu, kenalin dulu dong. Ya, gue Greg Hanuri Kesani, gue kebetulan kita partner ya, Yoi. partner di kantor juga ya. Terus gitu. Nah, tadi lo bilang katanya bakal bahas yang terhangat-hangat nih. Emang ada apa aja nih yang seminggu 2 minggu belakangan nih, Bro Mac? Iya, ini yang paling menarik adalah seperti fenomena nih. Fenomena banyaknya tim-tim besar di Eropa yang lagi terpuruk di liganya masing-masing. Gue taunya dari Liga Inggris doang nih. Iya. Ada MU, Chelsea. Iya. Chelsea kemarin menang sih ya. Ya. Dan mungkin sahabat bola.com dan mungkin lu aja mungkin nggak tahu nih. Apa Kalau di Liga Prancis, Olympique Lyon lagi di posisi 18 lu, posisi buncit tuh. Olympique Lyon yang Iya. ada ini, yang ada si Awar itu, Hasim Awar Iya, itu. Peringkat berapa emang dia? Tapi udah pindah. Oh, udah pindah ya? Iya. Oh, oke. Kan 18 mereka sekarang. Aduh, Likuan. Perasaan Likuan 18 tim. Iya, Posisi buncit berarti. posisi buncit dia. Oh, oke. Dan sampai sejauh ini bahkan mereka sama sekali belum pernah meraih kemenangan. Nah, ngomongin Lyon nih, waktu pas awal-awal musim itu gue pernah baca beritanya. Jadi dia diprotes sama si supporternya, sama ultrasnya kan. Nah, Tapi itu udah berapa minggu lalu. Kirain setelah itu bakal bangkit. iya. Gak taunya masih ya. Iya. Masih Dan ya? bahkan udah sempat ada pemecatan juga nih. Si Laurent Blanc akhirnya sudah dipecat. Dan sekarang yang ngelatih orang Italia, Fabio Grosso. Grosso ex timnas Italia. Betul. Dan ternyata bersama Grosso pun udah 2 pertandingan Lyon masih belum bisa meraih kemenangan juga nih. Wah ini kalau sampai degradasi nih berita besar juga nih kan. Iya, seenggaknya di Prancis lah ya. Iya. Nah, berikutnya ada apa lagi? Nih ada lagi Ajax Amsterdam di Liga Belanda, langganan juara nih Eredivisie Iya, kan. iya. Sekarang lagi di posisi 15. Bayangkan tuh. Gue rasa itu karena pemain bintangnya Mohamed Kudus pindah ke West Ham itu, Bro Mac. Yoi. Dan banyak pemain-pemainnya yang emang udah ini ya, udah hengkang ya. Nah, memang sejauh yang kita tahu, Ajax tuh selalu gimana ya? Dia menjadi selling club sih, setahu gue ya. Maksud gue, jadi dia mencetak pemain kemudian dijual gitu. Banyak sih pemain-pemain bintangnya. Walaupun ada beberapa yang balik kayak Dusan Tadic, dia Iya. balik gitu. Cuman memang Ajax lagi jatuh ya, dia lagi down, dan puncaknya mungkin pas terakhir itu loh, yang dia kalah di kandang terus supporternya ngamuk tuh, kalah 0-3 tuh. Iya. Nah itu mungkin puncaknya. Nah, tapi mudah-mudahan gue yakin sih Ajax dengan mentalnya dia bakal naik lagi sih. Dan terakhir kemarin di pekan Eredivisie akhir pekan lalu Ajax lawan RKC Waalwijk ya. Waalwijk, Dan ini ada kejadian yang lumayan Apa tuh? memantik perhatian juga nih, kiper RKC Waalwijk kan sempat kolaps ya kan. Dan akhirnya pertandingan ditunda. Oh ditunda masih Iya ya. betul. Dan Berarti memang nggak jadi 3 poin nih. iya. Dan ini Ajax memang baru bermain 5 kali nih sejauh ini. Oke. Dibandingkan dengan tim-tim lain yang sudah main 7 kali. Ya, seharusnya kalau misalkan mereka bisa sapu bersih 2 kali kemenangan ini, mereka bisa memperbaiki lah posisinya. Iya. Dan di Terus Liga Italia juga menarik juga nih. 2 tim ibu kota juga lagi terpuruk semua nih, Lazio dan AS Roma nih. AS Roma dan Lazio Iya. ya. Lazio kan padahal musim kemarin mengejutkan ya. Iya. Dia lolos ke Liga Champions, tapi ya itulah ya, Maurizio Sarri kayaknya emang belum bisa bawa Lazio tuh jadi tim yang konsisten lah. Iya. Tapi gue yakin sih baik Roma kan kayaknya Lukaku gacor-gacor aja, Bro. Mac. Iya. Masalah Roma nih sebenarnya gue ngomongin Roma nggak enak. Tim favorit gue nih soalnya. Iya, nggak subjektif ya. Oh, iya. Nggak subjektif lagi. Ini terlalu subjektif justru ya. Ada siklus 3 tahunan nih. Ada yang bilang seperti itu kan. Jose Gimana? Mourinho di musim ketiga melatih sebuah tim biasanya jelek mulu. Ya kan di Spurs, terus kemudian di MU ya kan. Iya. Iya. Bukannya tapi Roma 2-3 musim sebelumnya emang bagus. Nah, ini quote yang menurutku sangat menarik nih. Iya. Setelah kemarin Roma sempat kalah kan lawan Genoa 1-4. Ya. Si Mourinho ngomong nih, Roma star jelek banget nih di Liga Italia musim ini. Sepanjang sejarah ini star terburuk AS Roma, kata wartawan gitu kan. Jose Mourinho bilang gini, oke emang saat ini AS Roma jelek. Cuman sepanjang sejarah, cuman gua doang yang bisa bawa AS Roma 2 musim terakhir ke final kompetisi Eropa. Iya. kan? Denial Mourinho, terus. brother, ya kan? Biasa Denial nih, kan? terus, alasan terus, denial terus. Oke, next. Dari Italia pindah ke Inggris. Inggris ada siapa aja? Tadi gue udah sebut ya. Iya, dan Inggris sih Chelsea sih sebenarnya kemarin baru menang nih ya lawan Fulham ya. 2-0. Nah menurut lu ini bakal berlanjut atau ini memang sekedar karena kemarin lawannya Fulham aja nih? Gue jujur aja Chelsea menang gue ikut seneng karena Mikhail Mudryk akhirnya bikin gol perdana. Oh iya, setelah berapa pertandingan tuh ya. Betul, dan itu ada si Armando Broja juga setelah dia cedera lama banget kan. Kalau nggak salah hampir setahun, semusim deh dia. Akhirnya bikin gol lagi gitu, dan ada banyak perubahan yang dilakukan sama Poch sih.
waktu pertandingan kemarin. Salah satunya itu membangku cadangkan Raheem Sterling. Gue kaget waktu begitu line up keluar, Sterling dicadangin ini niat mau menang apa enggak nih? Padahal lu masukin di FPL tuh enggak? Sterling. Gue cadangin juga. Seneng lu harusnya dong. Seneng walaupun gue pakai pemain Fulham 2. Tapi anyway, yang jelas ya cukup melegakan ya buat gue melegakan karena satu Mudryk yang kita jadi bahan meme terus ya, jadi dibully terus di akhirnya bikin gol, terus ada Broja, banyak yang comeback sih, yang itu yang bikin gua seneng gitu. Karena di sisi lain Chelsea juga emang lagi goyang, banyak pemain yang cedera kan. Si penyerang barunya juga belum sembuh kan, itu baru Nicholas Jackson juga kemarin akumulasi kartu, Gusto akumulasi kartu juga. Gusto ya, cedera juga ya. Reece James dan Chilwell masih nggak mungkin game week ke 9 ke 10 dia baru bisa main lagi gitu. Makanya gue bilang tadi hasil ini melegakan buat fans Chelsea ya. Jadi keep the faith, tetaplah berharap akan perubahan yang signifikan buat Chelsea musim ini gitu Bro Mek. Ya, itu Chelsea dan lagi-lagi ini tim yang selalu kita bahas di bola Brit nih, MU nih. Iya. Nggak sembuh-sembuh nih penyakitnya nih kan. Iya. Saat trennya naik, turun lagi, dan terakhir nih menurut gue nih menyakitkan banget sama Crystal Palace ya kan. Iya, kalah 0-1 di kandang di Old Trafford, wah ini memalukan banget ini. Tapi gue jujur agak sedikit nggak kaget. Karena emang Roy Hodgson dengan Crystal Palace-nya itu punya rekor yang bagus di Old Trafford. Oh begitu ya. Dia nggak pernah kalah di 5 pertandingan tuh. Roy Hodgson-nya ya, bukan Crystal Palace-nya ya. Roy Hodgson-nya dia unbeaten di Old Trafford dan gol tunggal Joachim Andersen akhirnya menambah rekor impresif tersebut. Roy Hodgson itu pelatih manajer yang cukup dihormati, disegani lah walaupun udah tua ya, maksud gua mungkin dia tertua kali di Premier League saat ini ya musim ini ya. Dan dia sempat sakit tuh kemarin tuh, udah kesakitan juga. Sempat sakit nggak ikut ngedampingin Palace. Cuman di pas laga lawan MU di Old Trafford si Roy Hodgson akhirnya berhasil menjaga tradisi nggak pernah kalah di Old Trafford selama 5 pertandingan terakhir. Dan sebenarnya yang menarik nih di pekan keberapa kemarin? 7 atau pekan 8? Pekan ke-7 ya di Premier League ini ada fenomena juga nih. 3 tim papan atas kalah semua kan. MU, 2 Manchester ya. Liverpool juga kalah sama Spurs dan ini sang pemimpin klasmen Manchester City pun kalah sama Wolverhampton nih, ya kan. Dan City ini berarti kekalahan pertama mereka ya di Liga Inggris kan. Ya. Setelah berapa 20-an pertandingan ya? Iya betul. Unbeaten. Ya. Dan kalau menurut lo nih apa nih kekalahan dari Wolves ini menurut lo memang bakal seperti memang sudah saatnya lah ya City kalah atau ini mungkin sudah mulai ada pertanda, wah ini kayak kelemahan City sudah mulai terlihat nih, karena kan banyak juga pemain yang cabut kan seperti kayak Gundogan ya kan. Ya, gua rasa sih betul omongan lo yang tadi ya, akan ada saatnya ibaratnya kayak si pandai-pandainya bajing loncat bakal jatuh juga. Nah itu yang gua sederhana itu sih, karena memang kan dia si City-nya kan kehilangan beberapa pemain kan, Rodri, terus Kovacic akhirnya dipaksakan, Kovacic dia yang tadinya harusnya main dari pertama malah main di babak kedua, terus si Matheus Nunes memang banyak kendalanya Pep Guardiola juga dia nggak banyak alasan. Dia waktu abis pertandingan selesai dia bilang Wolves memang layak karena kami atau Manchester City itu gagal melakukan transisi dari menyerang ke bertahan yang baik. Terus dia mengkelabakan keteteran bahasanya apa berarti ya? Ya artinya dia susah, mereka itu Man City susah untuk menghalau serangan balik cepatnya si Wolves, karena Wolves tuh punya pemain banyak kan, punya banyak pemain yang pacey, yang larinya cepat, kemudian transisi dari bertahan ke menyerang yang cepat. Itu sih yang gue lihat dari pertandingan itu ya. Jadi nggak ada, tapi gue lihat sih Man City akan kembali ke track utamanya, bakal kembali ke jalan yang lurus gitu. Dia lagi dan ini tambahan sih dari gue, dan ini akan menjadi momen yang pas ya untuk melihat kekuatan City bersama Guardiola ini bakal seperti musim lalu atau enggak ya. Karena kan saat ini Liga Champions udah masuk, ya kan, sudah di matchday kedua, dan Liga Inggris pun persaingannya sedang lagi ketat-ketatnya. Dan ini akan jadi penentuan apakah City yang saat ini tanpa Gundogan, tanpa Riyad Mahrez ya yang banyak cabut, bisa tetap tampil konsisten seperti musim lalu kan. Ya, apalagi banyak sekali pemain-pemain yang bisa dibilang tadi kan kayak Kovacic ya, yang bisa dibilang sejak dibeli dari Chelsea belum terlalu memberikan kontribusi yang signifikan kan untuk anak asuh Guardiola ini kan. Iya, tapi jangan cuman merhatiin papan atas itu aja, banyak di bawahnya di Big Seven atau Big Ten 10 besar ya, 10 besar. Itu ada yang fenomena menarik nih. Jadi kan kemarin tuh Aston Villa menang gede ya. Oh iya, lawan Brighton ya. 6-1 tuh. 6-1 tuh. Kejutan juga tuh. Kejutan banget ya. Padahal Brighton bisa ngalahin Newcastle 3-1. Dan itu Newcastle
bisa ngalahin Aston Villa 5-1. Jadi ini menandakan apa? Musim ini sulit untuk menebak ya, memprediksi skor akhir kayak apa gitu, karena banyak sekali faktor-faktor X yang gue lihat di sini. Dan waktu pas Aston Villa menang lawan Brighton 6-1, itu gue ngeliat bahwasannya ternyata selama 10 laga home terakhir Aston Villa sejak musim lalu sampai sekarang itu mereka nggak terkalahkan. Gitu. Dan itu mungkin bisa jadi apa namanya ya, faktor-faktor non teknis yang bisa mengubah hasil. Itulah menurut gue yang bikin Premier League musim ini menarik sih, Bro. Selain daripada persaingan papan atas ya. Bro Mac, gitu. kita stop dulu, kita akan lanjut ke segmen kedua yang tentunya bahasannya akan lebih seru lagi. Yuk. Sahabatbola.com kembali lagi bersama kita di segmen kedua. Tadi kita sudah membicarakan kekalahan dari ini ya, apa tadi, MU, terus juga ada City yang kalah dari Wolves. Satu lagi nih pertandingan yang sangat menyita perhatian lah ya. Bagaimana kekalahan Liverpool dari Tottenham Hotspur dengan skor 2-1. Menarik banget nih, dramatis banget pertandingan nih kan. Dramatis terus penuh kontroversi juga sih. Ceritain dong, ada apa sih sebenarnya waktu kemarin tuh? Yang pasti sih golnya ini sangat menarik ya. Dimana akhirnya si Spurs ini menang melalui gol bunuh diri di injury time ya. Gol mati pakai gol bunuh diri ya. Saat jadi itu memalukan banget lah buat Liverpool ya. Saat tapi itu mereka sudah kehilangan main 9 pemain. Iya, Curtis Jones di awal menit sudah dapat kartu merah langsung lah kan. Sama Diogo Jota kartu kuning kedua. Dan itu pun yang kartu kuning keduanya itu Diogo Jota itu memang penuh kontroversi, artinya masih bisa diperdebatkan. Dan yang paling menyita perhatian atau jadi headlines itu sebenarnya dianulirnya gol Luis Diaz oleh VAR. Oleh wasit, bukan VAR ya. Jadi kan banyak simpang siur nih, banyak yang bingung kan sebenarnya kan. Jadi golnya Luis Diaz itu harusnya dianggap gol sah. Nah, waktu itu si official VAR-nya si Darren England namanya, dan teman-temannya itu dia bilang dia cek komplit gitu dibilang. Cuman dianggap sama si Simon Hooper, which is wasit utamanya itu dianggap dikiranya cek komplit itu offside gitu. Padahal yang benar yang sebaliknya. Harusnya gol. Nah, pertanyaannya kan terus muncul. Emang wasit nggak bisa menganulir kan? Nah, ternyata pas gua riset sedikit, ternyata memang nggak bisa, Bro Mac. Jadi kalau misalkan wasit sudah play on, game on segala macam, ya udah keputusannya nggak bisa dimundur, nggak bisa ditarik ulang, nggak bisa dicabut gitu. Kayak gitu akhirnya play on akhirnya ya itu yang lo bilang. Pertandingan berjalan seperti sedemikian rupa dan Liverpool kalah lewat gol bunuh diri Joel Matip gitu. Nah, cuman kan pasca kejadian itu kan pasti kan banyak perdebatan kan. Betul. Nah, yang menarik ini gue baca komentarnya Alan Shearer. Gila. Bilang apa dia? Alan Shearer dia bilang begini. Gue nggak tahu ini dia serius apa enggak ya, jujur ya. Karena dia bilang gini, lebih baik yang menjaga ruangan VAR room itu lebih baik mantan pemain bola. Dia bilang gitu, mantan pesepak bola profesional. Mungkin dia maksud seperti gua, seperti dirinya gitu kan. Biar dapat kerjaan tambahan kali dia tuh. Dia ngomong kayak gitu. Enggak, jujur. Beneran. Dia bilang gini, kan ada banyak tuh ex-footballers yang saat ini nggak kerja. Lebih baik suruh dia aja, karena dia bilang gini menurut Alan Shearer, skill set yang dimiliki oleh wasit utama itu belum tentu bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan juga di penggunaan VAR. Maksudnya jadi gini, wasit yang bagus belum tentu bisa jadi official VAR yang bagus. Itu menurut Alan Shearer. Makanya dia bilang di dalam satu podcast itu dia bilang begitu. Dia bilang lebih baik, mohon maaf nih Howard Webb ya, dia bilang kayak gitu. Lebih baik ex-footballers atau mantan pesepak bola profesional itu jadi pengisi jadi official VAR aja. Dia bilang, karena mungkin ada skill set, ya dia bilang skill set, skill yang kita nggak tahu lah. Betul. Tapi gue nggak tahu, lo setuju apa nggak kalau kayak gitu? Ya sebenarnya kalau sampai pemain profesional untuk jadi wasit VAR sih kurang setuju gue. Ya nggak setuju. Karena memang itu bukan topoksi mereka lah ya. Betul. Kan. Karena law of game itu juga sebenarnya ya wasit yang paling tahu. Dan mayoritas wasit VAR ini juga memang sebelumnya adalah berstatus wasit tengah juga. Iya, kan? wasit memang utama juga. Tentunya lisensinya kita sudah tidak perlu dipertanyakan lagi lah. Ya. Nah, gue punya usul nih. Kan tadi Alan Shearer usul ya. Gue usul nih. Sebenarnya kalau VAR itu akan lebih baik. Gue sebenarnya dari awal bukan orang yang setuju dengan penggunaan VAR ya. Artinya maksudnya human error gitu. Maksudnya itulah sisi humanisnya dalam olahraga menurut gue gitu. Nah, cuman kalau VAR ini kan kalau nggak salah di beberapa cabang olahraga lain ada ya. Betul, di volley pun Eagle Eye kan, bulut badminton.
Nah, cuman penggunaannya di sepak bola itu misalkan dibatasin nih, satu babak tiap tim itu hanya boleh 3 kali call VAR. Iya, betul. Misalnya nih gua sama lu nih ya, Iya, tim iya. nih, tim kita musuh nih. Itu persis seperti volley kan, di dalam satu set dia dikasih kesempatan untuk Iya. minta call berapa kali, Minta untuk call berapa minta kali. minta Iya. review ini, betul. Nah, menurut gua kayak gitu sih 3, dan ini jadinya ada pertarungan antara VAR dengan wasit. Misalnya wasit utama itu dalam sebuah kejadian itu dia menganggap offside. Ternyata setelah dibuktikan oleh VAR itu offside. Nah, itu bisa jadi pengurangan poin buat wasit. Jadinya wasit akan termotivasi untuk motivasi untuk melakukan keputusan yang tepat, nggak asal lagi. Menurut gua itu sih lebih fair ya. Lebih fair sih. Jadi setiap tim itu dapat 3 setiap babak atau setiap pertandingan lah Iya, gitu ya. betul. Nah, jadi kalau udah lewat 3 ya udah lu nggak bisa ngambil VAR lagi. Menurut gua gitu. Jadi saran dari lu ini kesimpulannya adalah keputusan VAR itu nanti ada di tim, bukan dari wasit. Betul. Gitu kan. Boleh jadi dari kapten atau dari Iya, pelatih. iya. Menurut gua gitu. Ini ada kemungkinan ini nih possible offside atau Betul. possible foul. Gimana cap atau gimana coach kayak gitu kan, harusnya gitu sih. Ya menurut mungkin gua. nanti pas Presiden FIFA ke Indonesia kan dari Piala Dunia nih. Iya. Coba lu ntar lu saranin Nanti ke gua Gianni. Gianni ya. Ntar gua omongin ya. Gua kasih tahu. Bro Mac, lanjut. terlepas dari VAR nih, Apa kan? Ini ada tim yang menurut gua sangat mengejutkan dalam musim ini, Tottenham Hotspur ya kan. Oh. Ya, dan saat ini mereka berarti dengan kemenangan dari Liverpool, mereka adalah tim yang belum terkalahkan sampai pekan ke-7 bersama Arsenal. Wah, Sama-sama 0 poin. NLD Dan ya, bahkan North London. dengan kekalahan City dari Wolves pun selisih Spurs dari City ini tinggal 1 poin doang nih. Ini seperti yang lu bilang nih tadi sebelum kita take Apa? ya kan, syuting ini kan, ini omongan kita tentang Tottenham Hotspur kejadian juga nih. Iya. Ya, di Kita bola pernah balik ya. kita berdua pernah meramal kalau si Angge ini dia bakal bikin sesuatu yang menggebrak gitu di Liga Inggris ya, bukan cuma di Tottenham tapi di Liga Inggris gitu, dan itu terbukti. Betul. Ada lagi yang terbukti, Mauricio Pochettino Chelsea-nya blesep, Iya. Erik ten Hag-nya juga masih begitu aja. Mungkin makanya kita harus hati-hati kalau ngomong di sini. Lebih baik ganti. Kita bercanda. Tapi bakal berlanjut kan nih Spurs nih. Kalau menurut gue sih Oh, pasti dong. dengan ya satu kedalaman skuadnya menurut gue cukup bagus juga kan Ya. tim ini kan. Dan yang patut jadi catatan adalah Son Heung-min nih setelah di beberapa pertandingan awal seperti tidak terlihat lah performanya bersama Spurs kan. Ya. Di 2 pertandingan terakhir atau 2 sampai 3 pertandingan terakhir lah dia sudah mulai rajin mencetak gol, sudah mulai berkontribusi juga di assist. Menurut gua dengan fakta mereka tidak bermain di Liga Champion ya kan. Ini akan menjadi sebuah keuntungan lah dibandingkan dengan tim-tim papan atas Bisa lebih fokus yang juga. bermain di Champions League ya. Ada City, ada Arsenal dan bahkan Man United. ya kecuali Liverpool di Liga Eropa kan. Ya. Dan ini bisa menjadi keuntungan lah buat Tottenham Hotspur untuk bersaing menjadi juara nih. Otomatis kan semua fokus kan teralihkan ke Iya. Liga Inggris, dia nggak main di Eropa, nggak main di kompetisi Eropa begitu. Iya. Dan ada isu menarik lagi nih. Sekarang kita ke Liga Italia. Ya Wah, kan? langsung loncat kita Italia. Iya, ini rame banget nih kemarin kan di media sosial juga. Yang yaitu mana nih? Kasus, Yang Milan kalah apa yang mana? Bukan ya? kasus strikernya Napoli, Victor Osimhen. Ya. Wah, ini menarik banget nih. Coba kronologisnya seperti Kita apa nih? episode Romex? yang lalu pernah bahas hati-hati kalau bermedia sosial ya. Betul, dan lagi-lagi sekarang. Tapi yang ini melakukan ini klubnya nih. Iya, bener. Ini Jadi- apa nih bumerang nih ya? Ya bumerang, ngasih contoh lah ke Iya. kita lah ya. Iya. Para pengguna internet ya gini. Oh, jadi jangan kayak begitu kalau internetan gitu. Iya, jadi kenapa nih Osimhen nih, kenapa dia nih? Jadi semuanya bermula kalau nggak salah pas lagi lawan Genoa kan. Betul, dia gagal penalti. Gagal Bologna, penalti. Bologna. Sorry, Bolonya. Bolonya ya. Dan itu sama tim sosial medianya Napoli dibikin semacam meme gitu ya. Bercanda-bercandaan kali ya. Bercanda. Bercanda. Tapi Coba bercandanya nih menusuk hati nih. Iya, jadi si Osimhen-nya itu terlalu terlalu serius menanggapinya, baper gitulah. Dikiranya dia tuh ada sedikit-sedikit menyinggung soal rasialisme juga kan. Dia bilang kokonat. Iya, kokonat. Disamain sama kelapa ya kan. Terus apalagi sih? Udah ya habis itu ya. Iya, itu 2 postingan ya, ada 2 Dua postingan ya. Iya. Nah, cuman ada kabar lanjutannya nih, beberapa hari itu si Victor Osimhen dia akhirnya membuka suara. Kan sebelumnya kan dia hapus tuh Iya. semua yang berkaitan sama Napoli kan. Nah, dia ngomong lagi di sosmed bahwasanya kalau ada berita-berita soal bahwasanya saya tidak menyukai atau membenci Napoli itu salah. Dia intinya kayak gitulah. Pokoknya Napoli per sempre gitu lah. Iya. Nah, itu keluar setelah lu tau nggak? Postingan tersebut keluar
setelah si sosial media eksekutifnya, manajernya nih, manajer sosial medianya itu resign. Gua nggak tahu resignnya apa dipecat ya. Yang jelas dia turun lah dari jabatan yang sekarang. Nah setelah itu baru si Victor Osimhen-nya ya tadi yang gue bilang, dia bahwa itu nggak bener ya, gue cinta dengan Napoli, gue cinta orang-orang Napoli gitu. Dan lucunya, menariknya menurut gue, biarpun kena masalah, Victor Osimhen tetap gacor di Napoli. 2 pertandingan terakhir soal cetak gol dia. Iya. Ya, waktu lawan Udinese midweek kemarin tengah pekan dia nggak mau ngambil penalti bro. Iya. Takut kali ya kalau ini ya masih ada memori tandingan sebelumnya. Iya bisa jadi. Dia gagal penalti ya. Dan si Victor Osimhen juga dia nggak main full ya. Betul. Tapi yang jelas intinya adalah balik lagi berhati-hati di media sosial. Dan hati-hati juga, ini lucu banget sih sebenarnya kan. Apa tuh? Ya ini Osimhen ini adalah orang yang sangat berkontribusi saat Napoli meraih Scudetto musim lalu kan. Dan menurut gue ini saat tidak layak lah seorang, apapun kesalahannya ini dilucu-lucuin gitu. Di Twitter. Dibuat bahan iya. Belum tentu kan apa namanya dia seneng kan begitu. Aturan di briefing dulu, gue mau bikin kayak gini gitu kali ya. Gitu. Promek nih tadi kita udah dibersinin nih. Udah. Kodenya ya. Kode baru bersin. Kodenya bersin ya kan. Ya, sahabat bola.com, sampai jumpa di edisi Bola Break berikutnya, tentunya dengan isu tentang sepak bola internasional yang lebih menarik lagi. Ya, dan gue Gregor Nuriksani, sampai jumpa di Bola Break episode berikutnya.